Hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 70. Mentari pagi bersinar begitu cerah, secerah pasangan yang baru bangun dari tidur panjangnya. Pagi sayang, sapa Rehan. Pagi juga mas, tumben udah bangun, udah rapi lagi, tanya Anissa. Tumben, ini udah jam berapa? Tanya Rehan lagi. Anissa melihat jam di ponselnya dan terkejut saat jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Astaga, aku kesiangan. Gimana ini? Aku ada kelas pagi, ujar Anissa. Dia begitu kelabrakan saat sadar bahwa perlengkapan desainnya belum disiapkan. Gimana ini mas? Aku telat banget, ujar Anissa. Emang jam berapa kelasmu? Tanya Rehan. Jam 7 lebih 15. Ini udah jam 7 lewat 2 menit, ujar Anissa sembari menyiapkan peralatan desainnya. Kamu mandi dulu biar aku yang menyiapkannya, ujar Rehan. Tapi Mas Ray kan harus berangkat kerja, ucapnya. Kuliahmu lebih penting, sudah sana mandi, tita Rehan. Anissa langsung mengambil handuk dan pergi ke kamar mandi. Sementara itu Rehan menyiapkan peralatan desain yang akan dibawa oleh istrinya. Mas, boleh minta tolong gak? Teriak Anissa dari dalam kamar mandi. Apa? Tanya Rehan. Tolong ambilin pembalut di lemariku, teriaknya lagi. Di mana? Tanya Rehan lagi. Di lemari paling bawah, buruan ambilin, teriaknya lagi. Rehan membuka lemari paling bawah dan menemukan sebungkus pembalut di sana. Dia mengambil pembalut itu sekaligus dengan wadahnya. Rehan mengetuk pintu kamar mandi dan menyerahkannya pembalut itu ke tangan Anissa yang menjulur keluar. Satu saja mas, jangan semuanya gini, gerutu Anissa. Itu kan satu, ucap Rehan tanpa dosa. Maksudnya satu buah bukan satu bungkus kayak gini. Emangnya aku mau pakai sebanyak ini apa, gerutunya. Mana aku tahu, aku nggak pernah pakai, ujar Rehan masih tanpa dosa. Nyebelin banget sih jadi suami, gerutunya lagi. Setelah selesai mandi dan berpakaian rapi, Anissa mulai merias diri dengan polesan sederhana. Lalu buru-buru dia mengambil tasnya dan turun ke bawah. Mas, aku berangkat dulu ya. Ini udah telat banget, teriak Anissa. Tunggu dulu, biar aku yang antar, ujar Rehan. Gak usah mas, nanti Mas Ray tambah lama ke kantornya, tolak Anissa. Gak masalah, kan yang punya perusahaan istriku. Asal aku gak dipecat gak ada masalah, ujar Rehan. Itu punya Mas Rehan, bukan punya aku, ucap Anissa. Milikku ya milikmu, ujar Rehan. Udah buruan kalau mau nganter, ujar Anissa. Ya ayo, dasar macan betina galak bener, ucap Rehan. Anissa tidak menghiraukan ucapan suaminya. Dia berlalu meninggalkan suaminya yang masih berdiri di ruang makan. Anissa masuk ke dalam mobil lebih dulu dibanding suaminya. Ini makanlah, kamu gak boleh melewatkan makanmu, tita Rehan sembari memberikan kotak makanan pada istrinya. Sempat-sempatnya bawa bekal emas, ujar Anissa. Aku minta bibi buat nyiapinnya, ujarnya. Anissa menerima kotak makanan itu dan mulai memakannya. Sepertinya nyampe sana udah selesai deh, gerutu Anissa. Kata siapa? Tanya Rehan. Katakulah, kelas dimulai jam 7 lebih 15 menit. Lihat sekarang jam berapa? Udah jam setengah 8. Sekarang udah setengah pelajaran, gerutunya. Kelasmu diundur 1 jam lagi, jadi makanlah yang tenang, ucap Rehan dengan santai. Kata siapa? Tanya Anissa. Katakulah, ujarnya singkat. Yang benar saja, kamu bukan pemilik kampus, jadi nggak mungkin bisa geser mata pelajaran semaumu, ujar Anissa. Coba saja tanya ke yang ngajar, tita Rehan. Aku nggak punya kontaknya, coba aku tanya ke teman yang sekelas denganku, ujar Anissa. Dia mengambil ponselnya dan menanyakan kebenaran dari ucapan sang suami. Dan ternyata benar apa yang suaminya ucapkan, bahwa jam kuliah untuk pelajaran itu diundur 1 jam lagi. Kamu peramal ya? Tanya Anissa. Peramal, ucap Rehan bingung. Ya itu bisa tahu kalau kelasku diundur. Jangan-jangan Mas Ray pakai gituan ya, ledek Anissa. Enak saja kamu, gini-gini suamimu udah kaya tanpa memakai yang begituan ya, ucap Rehan.
Sudah, jangan banyak bicara, makan dulu sarapanmu, Tita Rehan. Mas Rey juga belum makan, kita makan bareng ya. Aku suapin mas, pinta Anissa. Rehan hanya mengangguk menyetujui permintaan istrinya. Anissa membuka kotak makanannya dan mulai memakannya suap demi suap. Tak lupa dia pun menyuapi suaminya yang sedang menyetir. Setelah menembus kemacetan panjang, akhirnya mereka sampai di depan kampus. Anissa berpamitan pada suaminya dan langsung masuk ke area kampus. Rehan melakukan kembali mobilnya setahu memastikan istrinya masuk dengan aman. Sesampainya di kantor, Rehan dikejutkan oleh adanya Cecil di ruangannya. "Ngapain kamu di sini? Kenapa nggak sekolah?" tanya Rehan. "Kak, panggil Cecil." Dia langsung menghambur ke dalam pelukan sang kakak. Air mata yang sejak tadi dibendungnya kini tumpah membanjiri pipinya yang mulus. "Kenapa?" tanya Rehan. "Aku gak mau tinggal di rumah lagi. Aku gak mau nikah muda. Aku mau ngejar cita-citaku," ucap Cecil dengan terisak. "Apa maksudmu? Siapa yang menyuruhmu nikah muda?" tanya Rehan. "Mama dan papa nyuruh aku buat nikah sama rekan bisnisnya. Aku gak mau kak, aku gak mau," ujar Cecil. "Atas dasar apa mereka melakukan itu?" tanya Rehan. "Gara-gara kakak gak mau terima perjodohan kemarin, mereka menyuruhku buat nikah. Aku gak mau kak," ucap Cecil. "Berani-beraninya mereka melakukan itu, mengorbankan anak-anaknya hanya demi kesenangan mereka sendiri," gumamnya. "Kamu tenang saja, biar kakak yang urus semuanya. Kamu tinggal saja di rumah kakak dan lanjutkan sekolahmu," ucap Rehan. "Tapi gimana dengan mereka?" tanya Cecil. "Tugasmu sekolah yang benar, tidak perlu memikirkan masalah itu. Biar kakak yang mengurusnya," ucap Rehan. "Makasih kak," ucap Cecil. "Pulanglah, biar kakak yang meminta izin pada gurumu," ujar Rehan. Sebelum Cecil pulang, Rehan sempat menghubungi asistennya untuk mengantar adiknya pulang ke rumah pribadi. Setelah kepulangan Cecil, Rehan menghubungi papanya. "Halo Rey, masih ingat orang tua kamu? Siapa?" sapa sang papa. "Saya tidak ingin basa-basi. Begini cara kalian mendidik anak. Kalian mengorbankan anak-anak kalian hanya untuk kesenangan kalian sendiri," kata Rehan dengan tegasnya. "Apa maksudmu?" "Oh, papa tahu. Adikmu pergi mengadu padamu bukan? Dasar anak gak tahu diuntung," kata Andre. "Kalian yang tidak tahu diuntung. Jika bukan karena keegoisan kalian, kami tidak akan seperti ini," tegas Rehan. "Dengar, papa melakukan semua ini untuk masa depan kalian. Jika dulu papa nggak melakukan itu, mana mungkin papa akan menjadi kaya raya dan bisa membiayai kalian sekolah sampai tinggi. Harusnya kalian balas jasa kami dengan menuruti apa yang kami mau, bukan menjadi pemberontak seperti ini," bentak Andre. "Saya tidak meminta kalian untuk membiayai pendidikan saya, dan saya juga tidak meminta dilahirkan dari keluarga seperti kalian yang hanya mementingkan ego masing-masing," kata Rehan. "Kami hanya minta kalian menikah dengan pilihan kami agar kita semua tidak jatuh miskin. Kenapa kalian susah sekali diatur?" ucap Andre. "Kebangkrutan kalian adalah karma dari perbuatan kalian selama ini. Kalian memang orang tua saya, tapi bukan berarti hidup saya dan adik saya selalu bergantung pada kalian. Saya dan Cecil punya jalan hidup sendiri untuk kami pilih," ucap Rehan dengan tegasnya. "Terserah kamu, papa dan mama gak akan membiarkan kamu hidup bahagia bersama wanita pilihanmu itu. Apalagi wanita kampungan seperti dia. Papa dan mama gak akan pernah merestui kalian," ucap Andre. "Saya tidak membutuhkan restu dari kalian, dan saya tidak akan membiarkan kalian menyakiti wanitaku seperti yang kalian lakukan pada Sheila. Dan ingat, jangan pernah memaksakan kehendak Anda pada adik saya," tegas Rehan. Rehan langsung mematikan sambungan teleponnya tanpa menunggu jawaban dari papanya. Lalu Rehan menghubungi sang asistennya. "Gimana dengan kasus papa?" tanya Rehan pada Randy yang ada di seberang telepon. "Maaf tuan, saya masih berusaha untuk melakukan penawaran," jawab Randy. "Cepatlah, jangan terlalu lama. Saya tidak ingin orang tua saya di penjara," tita Rehan. "Baik tuan, akan saya usahakan," jawabnya. Setelah panggilan itu terputus, Rehan meletakkan ponselnya di atas meja dan membuka pekerjaannya. Dia mencoba memfokuskan pikirannya pada pekerjaan yang ada di depan matanya. Nah, segitu dulu ya bab
70-nya dilanjut lagi enggak ya? Dilanjut dong, bab 71-nya ya. Setelah seharian berada di kampus, Anissa menghubungi Sandy dan mengajak Cindy untuk menemaninya membeli peralatan desainnya yang sempat tertunda. Mereka berdua membuat janji untuk bertemu di taman kampus seperti biasa. Kali ini kelas Cindy lebih dulu selesai daripada kelas Anissa. Dia duduk di taman menunggu sahabatnya. Saat sedang memandang ke sekeliling taman, Cindy melihat sosok pria tampan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dengan cepat, Cindy mengambil ponselnya dan memotret pria itu dari kejauhan. Untung saja posisi pria itu tepat menghadapnya, sehingga wajahnya terlihat jelas saat dipotret. Ganteng banget dia, gumamnya. Aku harus tanyain ini ke Nisa. Dia masuk ke fakultas teknik, siapa tahu Nisa kenal sama pria itu, ujarnya. Saat sedang memandangi foto itu, dengan seksama Anissa datang menghampirinya. "Hei, kenapa kamu senyum-senyum sendiri kayak abis dapat hadiah gitu?" tanya Anissa. "Ini lebih dari sekedar hadiah, Nis. Kamu tahu nggak, aku abis lihat pangeran ganteng banget," ujar Cindy dengan senangnya. "Pangeran? Jangan ngada-ngada deh, mana ada pangeran di dunia nyata. Dikira kita lagi ada di dunia dongeng," ujar Anissa. "Aku serius, Nis. Dia masuk ke fakultas teknik. Coba kamu lihat deh. Siapa tahu kamu kenal sama dia," ujar Cindy. Anissa mengambil ponsel Cindy dan melihat dengan seksama foto yang Cindy perlihatkan padanya. "Aku nggak pernah lihat, mungkin dia mahasiswa baru," ucap Anissa. "Ya, kirain kamu kenal. Kalau gitu kan susah jadinya," ucap Cindy dengan nada lemas. "Jangan bilang kamu mau minta dikenalin sama dia," ujar Anissa. "Ya iyalah, aku kan pengen punya kenalan pria tampan juga. Siapa tahu aku bisa dapat suami tampan kayak kamu," cicit Cindy. "Jangan cuma menghayal deh, buktiin saja. Banyak kok pria tampan yang sedang ngantri menungguin kamu," ujar Anissa. "Mana ada, kebanyakan dari mereka yang mendekatiku hanya menginginkan uangku doang. Gak ada yang benar-benar serius sama aku," gerutu Cindy. "Sabar ya, nanti juga ketemu sama jodohmu kok," ucap Anissa. "Udah ah, kita langsung berangkat saja. Bisa galau terus kalau aku terus-terusan bahas soal jodoh," ujar Cindy. "Ya sudah, ayo kita berangkat sekarang. Keburu sore juga," ucap Anissa. Mereka berdua masuk ke dalam mobil dan Cindy langsung melajukan mobilnya di jalan yang masih terlihat ramai. Sesampainya di toko yang dituju, mereka turun dan masuk ke dalam toko itu. Saat sedang memilih-milih peralatan desain, ponsel Anissa berdering. Terlihat nama sang suami di layar ponselnya. Anissa buru-buru mengangkat panggilan itu. "Halo Mas," sapa Anissa. "Kamu di mana?" tanya Rehan. "Aku masih di toko Mas." "Kenapa?" ucap Anissa. "Sama siapa di sana?" tanya Rehan lagi. "Sama Cindy kok Mas," jawab Anissa lembut. "Ya sudah, nanti setelah selesai belanja jangan pulang dulu, kita makan di luar," ujar Rehan. "Memang ada acara apa?" tanya Anissa. "Gak ada apa-apa, aku cuma pengen makan berdua sama kamu di luar," jawab Rehan. "Ya sudah, nanti aku minta Cindy buat nganterin aku ya. Mas share lokasi aja tempatnya," ujar Anissa. Panggilan itu pun terputus. Cindy menghampiri Anissa dan bertanya. "Siapa yang telepon?" tanya Cindy. "Mas Rehan, dia ngajak makan di luar," ujar Anissa. "Ya udah, habis ini kita langsung ke sana saja," ucap Cindy. "Tapi Sin, Mas Rey maunya makan berdua doang, kamu nggak apa-apa?" tanya Anissa yang tidak enak pada sahabatnya. "Ya elah, nggak apa-apa kali, namanya suami pengen makan berdua sama istrinya, ya wajar lah. Santai saja Nis," ucap Cindy. "Yakin kamu nggak apa-apa? Aku minta Mas Rey buat ngajak kamu saja ya," ujar Anissa. "Jangan, nggak usah. Aku nggak apa-apa kok, habis ini aku antar kamu ketemu sama suamimu, terus aku langsung pulang aja," ujar Cindy. "Maaf ya, aku jadi nggak enak sama kamu," ucap Anissa. "Santai saja, udah selesai belum?" tanya Cindy. Anissa mengecek peralatan yang ingin dia beli di dalam keranjang yang dia pegang. "Sepertinya masih ada yang kurang deh, bentar ya aku cari dulu," ujar Anissa. Anissa kembali mencari alat yang belum dia ambil dari rak toko itu. Setelah dirasa sudah lengkap, Anissa menghampiri Cindy yang sedang melihat-lihat peralatan yang terpajang di sana.
Gimana, udah? Tanya Cindy. Udah, kayaknya aku bayar dulu ke kasir ya, jawab Anissa. Aku tunggu di mobil saja ya, ucap Cindy yang dibalas anggukan kepala oleh Anissa. Anissa membayar semua tagihannya di kasir dan keluar dari toko. Lalu dia masuk ke dalam mobil Cindy. Cindy mengantar Anissa ke sebuah restoran mewah di pusat kota, tempat di mana Anissa dan suaminya makan malam. Sesampainya di restoran tersebut, Anissa langsung masuk ke dalam restoran. Mbak, meja atas nama Rehan Adrian Pranata di mana ya? Tanya Anissa pada seorang pelayan. Maaf, mbaknya siapa ya? Tanya pelayan itu. Saya Anissa mbak, jawab sang pelayan. Maaf bu, saya hanya memastikan, mari saya antar, ucap sang pelayan. Pelayan itu mengantar Anissa ke dalam sebuah tempat VIP yang ada di restoran tersebut. Anissa masuk dan duduk di sebuah kursi yang ditunjuk oleh sang pelayan. Permisi bu, apa mau saya bawa sekarang makanannya? Tanya sang pelayan. Nanti aja mbak, tunggu suami saya datang, jawab Anissa. Baik bu, saya permisi dulu, pamit sang pelayan. Ponsel Anissa berdering menandakan panggilan masuk. Anissa mengambil ponselnya di dalam tas dan mengangkat panggilan tersebut. Halo mas, di mana? Udah berangkat? Tanya Anissa. Maaf sayang, sepertinya aku akan terlambat datang. Kamu pesan saja dulu makanannya. Aku ada meeting dadakan dengan para pemegang saham, ucap Rehan di seberang telepon. Ya sudah, kalau gitu mas selesaikan dulu pekerjaannya. Anissa udah di tempat. Mungkin Anissa mau pesan makanan ringan dulu sambil nunggu mas datang, ujar Anissa. Aku benar-benar minta maaf sayang, tapi aku janji akan langsung ke sana setelah meeting selesai. Kamu nggak apa-apa kan? Tanya Rehan dengan perasaan bersalah. Aku nggak apa-apa mas, mas tenang saja, selesaikan dulu pekerjaannya. Nisa tunggu di sini, ujarnya. Makasih sayang, kalau gitu aku masuk ke ruangan meeting dulu, ucap Rehan. Rehan pun memutuskan panggilan teleponnya. Anissa meletakkan ponselnya di atas meja lalu menghembuskan napasnya dengan kasar. Untuk menghilangkan bosan, Anissa memesan beberapa makanan ringan dan minuman. Setidaknya dia tidak terlalu bosan saat menunggu suaminya dengan memakan makanan ringan yang dia pesan. Anissa menatap ke sekeliling ruangan. Dia menatap kagum dengan desain yang ada di sana. Di dalam ruangan VIP itu memang terdapat beberapa meja khusus seperti meja yang dia tempati. Desainnya pun jauh lebih bagus dan lebih menarik. Sangat cocok untuk dinner romantis bersama pasangan. Nah segitu dulu ya bab 71-nya. Makasih buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, jangan lupa juga di subscribe ya yang baru nonton. Makasih kakak, bye bye.